Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi terkait dengan implementasi jaringan saraf tiruan back propagation untuk peramalan beban listrik di Kabupaten Jember. Yang mana ini kami terreferensi dengan jurnal yang ada yang bisa kita lihat bersama di link di sebelah kiri. Nah, selanjutnya kami dengan ini beranggotakan 4 orang, yaitu Reynaldo Hansel Pratama dengan NIM D1021241020, dengan Robi Adi D1021241035, Muhammad Firdaus Hidayatullah dengan NIM D1021241048, dan Faiz D1021241055. Adapun latar belakang dari materi yang kami sampaikan yaitu tentang perencanaan yang efektif dalam pembangunan sebuah perusahaan yang mana sangatlah bermanfaat dalam jangka panjang maupun pendek. Istilah perakiraan merujuk ke proses menentukan atau mengestimasi kejadian di masa depan. Dikarenakan sebuah perusahaan itu wajib menetapkan sebuah pencapaian untuk didapatkan. Sangatlah penting untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan. Baik, selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya, Pak Is, silakan. Ya baik, terima kasih Robe yang udah membuka presentasi kita pada hari ini, sekaligus menjelaskan sedikit latar belakang terkait yang akan kita jelaskan pada hari ini. Nah, jadi dataset yang digunakan adalah data beban listrik Arjasa dari Januari 2022 sampai Agustus 2023 dalam bentuk beban listrik keseharian. Nah, jadi data tersebut menjadi input bagi jaringan syaraf tiruan agar bisa mempelajari pola perubahan beban listrik setiap bulan. Setelah dilatih, jaringan menghasilkan output berupa prediksi beban listrik untuk tahun-tahun berikutnya yang bisa dimanfaatkan untuk perencanaan sistem kelistrikan. Oke, lanjut. Dapat dilihat pada grafik pada presentasi. Pada bulan Januari terlihat ada lonjakan pada electricity load-nya cukup tinggi. Nah, untuk bulan-bulan berikutnya cukup stabil, tidak terlalu berbeda jauh hingga pada bulan Desember terlihat terjadi penurunan drastis. Kalau dilihat di situ sampai mencapai angka 0. Nah, mencapai angka 0 ini ada dua kemungkinan. Yang kemungkinan pertama itu tidak ada beban listrik pada hari tersebut, atau ada kemungkinan data yang hilang gitu. Nah, terus pada gambar kedua ini adalah pada tahun 2023. Tadi yang pertama itu pada tahun 2022. Nah, yang ini 2023. Jadi kalau dilihat pada awal tahun Januari sampai Februari terlihat pola yang cukup tinggi dibandingkan tahun 2022. Kemudian pada bulan Februari terlihat ada sedikit penurunan yang cukup drastis, tapi tidak mencapai angka 0. Dan lanjut lagi sampai dari bulan Maret sampai Mei. Pada bulan Mei kita lihat terlihat banyak, ada 3 titik penurunan yang cukup drastis mencapai angka 0. Terus dari bulan Mei sampai Juli ya ada beberapa kali lagi penurunan yang cukup drastis mencapai angka 0. Nah, dari bulan Juli sampai seterusnya terlihat beban listrik atau electricity load-nya itu cukup stabil. Nah, ya lanjut. Nah, untuk bagian selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Bagaimana saya akan menjelaskan mengenai arsitektur. Jadi arsitektur yang dipilih pada JST-nya atau jaringan saraf tiruan adalah Feed Forward Artificial Neural Network dengan proses training yaitu back propagation.
Error model yang digunakan adalah dengan mengukur MSI atau mean square error, yaitu persentase rata-rata dari sebuah error atau perbedaan dari nilai yang didapatkan dengan nilai yang sebenarnya. Kemudian ada juga sistem evaluasi di mana jika MSI semakin rendah, maka semakin akurat model CFT yang telah dilatih. Nah, ini secara sederhana yaitu flowchart dari cara proses pengerjaan dari jaringan saraf neuron berikut, yaitu dimulai dari koleksi data, kemudian pre-processing data, kemudian ada struktur pemilihan struktur dan formasi dari sebuah jaringan, kemudian dilanjutkan dengan training input data atau pelatihan data, kemudian apakah terdapat error data yang lebih kecil dari 0,09, kemudian jika ada tes input data dengan tes data yang ada, kemudian setelah itu apakah tidak dapat error. Jika sudah ada, jika error lebih kecil dari 0,09, maka akan diperkirakan, kemudian selesai. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan dilanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan dari penjelasan dari rekan saya. Baik, pada bagian ini kami menunjukkan hasil dari pelatihan model. Nilai MSC yang rendah menunjukkan tingkat error yang kecil. Artinya, model mampu memprediksi beban listrik dengan cukup akurat. Itu bisa kita lihat di sini, hasil yang didapatkan dari model JST ini dapat dilihat pada nilai MSC yang rendah, yakni 0,000677, 0,001, dan 0,001. Manfaat dari implementasi ini adalah sebuah perusahaan dapat mengambil tindakan lebih awal dibandingkan tidak menggunakan model JST ini. Ya, dari itu dapat kita lihat dengan hasil ini, perusahaan bisa mengambil keputusan lebih cepat karena bisa memperkirakan kebutuhan beban listrik ke depannya tanpa menunggu kondisi real time. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai implementasi jaringan syaraf tiruan atau back propagation untuk pengeramalan beban listrik di Kabupaten Jember. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.